Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Stick Fun Voice dimanapun Anda berada. Hari ini tepatnya tanggal 5 Mei tahun 2025, dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2025, kami menghadirkan sebuah momentum terbaik, yaitu perdana Stick Fun Voice yang merupakan podcast pertama dari Stikes Panakukang Makassar, yang juga tayang pertama pada hari ini untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya lebih khusus di masyarakat Sulawesi Selatan. Kami hadir untuk memberikan informasi, memberikan edukasi tentang pelayanan kesehatan, tentang informasi kesehatan kepada seluruh Stick Fun Voice sahabat yang ada di manapun Anda berada. Dan pada hari ini di sebelah saya sudah hadir alumni kami yang jauh dari Papua Selatan. Iya. Apa kabar Pak Bruno? Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ya? Sudah kurang lebih berapa lama Pak Bruno ada di Makassar? Di sini kurang lebih sudah 2 bulan itu. 2 bulan. 2 bulan berarti sudah jajalin kulineran Makassar ya? Alhamdulillah. Seperti begitu Pak. Iya. Pak Bruno sudah berapa kali sih datang ke Makassar? Ini yang kali kedua. Kali kedua. Jadi sebelum kuliah di Stikes Panakukang itu belum pernah datang ke Makassar ya? Belum pernah sama sekali. Oke, baik. Nah, sahabat Stick Fun Voice yang dimanapun Anda berada, karena tadi kita mengangkat tema terkait rangkaian dari Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang mengangkat tema terkait partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pemerataan pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan ini tentunya kita harus jawab tantangannya, dan alhamdulillah melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau kita melahirkan lulusan dari Papua Selatan. Baik Pak Bruno, ini saya mau ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Bruno dari awal pendidikan ya, tentunya memilih Stikes Panakukang ini ada proses tentunya cukup selektif juga nih, karena kita ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mapi. Jadi memang diikat oleh sebuah legalitas kerjasama ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bisa Bapak ceritakan nggak ke sahabat Stick Fun Voice kenapa Bapak bisa memilih Stikes Panakukang ini menjadi satu tempat untuk pengembangan SDM, khususnya teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Mapi. Bisa diceritakan Pak secara singkat saja. Baik Pak, terima kasih. Jujur ya, awalnya saya waktu selesai D3 tahun 2014, saya mau lanjut S1-nya. Saya memasukkan beberapa kali berkas ke beberapa perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Terus tidak direspon juga. Iya. Pada saat masuknya COVID-19 ini, saya mulai cari informasi. Apakah kami bisa kuliah melalui program RPL? Program RPL dengan secara virtual atau tidak? Oke. Saya cari tahu ternyata boleh. Akhirnya saya minta teman-teman untuk coba kami cari kampus yang bisa kami dekati untuk kuliah. Oke. Terus kami hubungi ada salah satu teman yang kebetulan di Rumah Sakit Mapi. Iya. Dia sampaikan nanti masuk di kampus Stikes Panakukang, karena saya juga alumni di situ. Oke, baik, berarti informasi pertama sahabat Stick Fun Voice dimanapun Anda berada itu dari alumni dari Stikes Panakukang yang kebetulan saja juga bertugas di Kabupaten Mapi di Rumah Sakit Kepi ya. Iya. Rumah Sakit Kepi. Oke. Baik, terus setelah itu Bapak kenapa bisa tertarik gitu? Begitu disampaikan ada Stikes Panakukang, kenapa tiba-tiba bisa tertarik? Jujur ya, awalnya itu saya dengar informasi tentang kampus Stikes Panakukang itu lebih beda dengan kampus-kampus lain, dan memang saya saya cari tahu lewat internet kampus ini memenuhi syarat enggak. Oke. Saya cari tahu semua rata-rata di ini tidak memenuhi syarat. Minta maaf, tidak. Ini saya harus katakan karena Artinya dari persepsi dari Pak Nurse Bruno setelah melihat kampus Stikes Panakukang Makassar ini punya value, punya kelebihan, punya nilai ya. Sampai pada akhirnya
Stikes Panakukang melakukan kerjasama ini juga saya apresiasi luar biasa. Pak Bruno memfasilitasi kami dengan Bapak Bupati pada saat itu untuk bisa melakukan tanda tangan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mapi. Itu bagaimana itu Pak? Kok bisa Pak Bupati tiba-tiba luluh bisa langsung tanda tangan gitu? Bagaimana meyakinkan beliau sehingga kerjasama ini bisa terwujud? Dan Bapak Nurse Bruno ini sebagai putra daerah di Kabupaten Mapi itu diutus untuk melanjutkan pendidikan di sini. Awalnya ya memang prosesnya agak panjang sih. Agak panjang ya. Kami mau ketemu beliau saja agak susah-susah gampang. Iya. Saya kontak dengan sekretaris pribadi, terus kemudian dikomunikasikan dengan beliau. Beliau minta nomor saya, terus dikasihlah nomorku. Terus ditelepon, gimana prosesnya mau ini penandatanganan. Saya bilang terima kasih Pak sudah menghubungi saya. Mungkin ada waktu nanti kita ketemu secara Ditanya nggak Pak sama Pak Bupati, Pak Bruno kok bisa memilih institusi itu? Apakah memang punya value sendiri? Bagaimana dengan akreditasinya? Bagaimana dengan legalitasnya gitu? Ditanya nggak? Sempat ditanyakan. Saya bilang alhamdulillah kampus Stikes Panakukang ini dia di bawah naungan PPNI dan saya yakin. Ya. Oke, saya mau menggarisbawahi dua hal dari apa yang Bapak sampaikan. Pertama, Stikes Panakukang punya value, punya nilai. Artinya dia punya benefit di situ. Yang kedua, nilai yang paling menjadikan Stikes Panakukang ini bisa menjadi pilihan adalah Stikes Panakukang ini dalam milik dan binaan PPNI Sulawesi Selatan. Tentunya apa yang menjadi karena ownernya adalah PPNI pasti diberikan pengawasan, diberikan pendampingan yang luar biasa dari organisasi profesi khususnya organisasi PPNI. Oke, baik. Di segmen selanjutnya nanti kita akan cerita. Tadi kita di segmen pertama terkait dengan latar belakang. Kenapa sih Pak Bruno memilih Stikes Panakukang Makassar menjadi tempat untuk melanjutkan pendidikan, dan di segmen selanjutnya tentang apa cerita tentang tantangan dan realitas Bapak bekerja di pelosok Papua yang juga Nurse Bruno ini adalah putra daerah Papua Selatan. Oke, baik Pak Bruno. Saya masuk di segmen selanjutnya mau mendengarkan ceritanya Pak Bruno. Siap. Teman-teman sahabat Stikpan Voice juga mau mendengar. Bisa diceritakan bagaimana sih gambaran kondisi pelayanan yang ada di Rumah Sakit KEPI? Saya juga sudah pernah datang, sudah 2 kali teman-teman datang di KEPI, dan memang akses ke sana itu luar biasa perjuangannya. Tetapi kita mau mendengar cerita langsung nih, Bapak, bagaimana gambaran pelayanan? Bapak ini kan kepala UGD dari Rumah Sakit KEPI ya, Rumah Sakit Mapi. Nanti kita akan tunjukkan di video akhir itu bagaimana situasi rumah sakit yang ada di Papua Selatan, khususnya di Rumah Sakit KEPI. Bisa diceritakan Pak, bagaimana gambaran rumah sakit dan pelayanan yang Bapak telah berikan di sana? Terima kasih Pak, jujur ya, mungkin teman-teman merasa di pelosok selatan Papua itu medannya mungkin enak, tapi pernah Pak Nurse Yusuf sudah sampai di sana, bagaimana kondisinya di sana. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dari Stikes Panakukang seorang wakil ketua, bahkan ketua Stikes bisa sampai ada di sana, dan bisa merasakan bagaimana penderitaan kami yang ada di pelosok terpencil seperti Papua Selatan di Mapi. Di sana kondisinya mungkin teman-teman yang di luar Papua itu mungkin merasa ya sama kayak ada di luar Papua sini, tapi kondisi kami di sana tuh lebih parah. Kita harus melalui tantangan yang luar biasa. Betul sekali. Sangat sulit. Jadi seandainya kami dari ibu kota kabupaten mau ke tempat tugas itu butuh perjuangan Pak. Perjuangan melalui mode transportasi udara, kemudian darat dan melalui laut. Ya. Terus sampai ke kampung-kampung yang nanti akan kami jadi di sana. Oke, jadi sahabat Stikpan Voice, saya sudah pernah berkunjung ke sana. Memang teman-teman petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Mapi khususnya di KEPI itu
melalui mode transportasi yang luar biasa. Khususnya dari KP ke distrik itu Pak Bruno, saya pernah merasakan bagaimana perjuangannya. Sekarang ini Tebu Rawa sudah tidak ada lagi ya. Sampai saat ini masih. Iya, Tebu Rawa itu kalau bisa digambarkan teman-teman, itu pada saat kita mengakses jalan laut ya, atau mungkin kali itu ada Tebu Rawa yang harus kita kita harus pisahkan supaya kita bisa lewat. Nah, itu yang bikin challengingnya, tantangannya di situ luar biasa untuk teman-teman nakes. Bagaimana sistem rujukan ya Pak Bruno ya? Pada saat dari distrik ke KP itu perjuangan merujuknya ya. Tentunya ini demi bagaimana kemudian teman-teman di KP di Kabupaten Mapi itu memberikan pelayanan terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua Selatan. Oke, Pak Bruno, ini menarik sekali ya ceritanya. Dan kira-kira selama Bapak bertugas, itu tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama bertugas jadi perawat di rumah sakit, khususnya di IGD ini, apa sih Pak tantangannya? Kalau kami di sana ya tantangannya ini Pak, soal akses internet. Akses internet itu salah satu. Iya. Jujur kemarin kami kuliah secara virtual itu memang susah sekali untuk aksesnya. Itu salah satu. Tapi dengan adanya teman-teman niat yang tulus luar biasa, terpanggil untuk melayani sesama, sehingga mereka bisa, walaupun ada di puskesmas yang paling jauh yang di sini adalah masuk di Tisain Kalbar. Mereka komunikasi dengan kami di rumah sakit itu kadang susah sekali. Karena akses internet tadi. Sehingga mereka kadang sampai ke rumah sakit, sampai di ibu kota kabupaten, telepon, kami sudah hubungi ini untuk siapkan ambulans nanti jemput pasien. Tapi pada saat itu ambulans lagi berada di luar lagi ada kegiatan rujukan juga mungkin ya, atau pelayanan masyarakat juga. Pelayanan masyarakat itu yang biasanya menjadi kendala besar kami di situ. Baik, sahabat Stikpan Voice, kita masuk di segmen ketiga. Ini bicara tentang nilai pengabdian dan pembelajaran menjadi seorang petugas kesehatan yang juga merupakan alumni kita di Stikes Panakukang Makassar. Kira-kira ini Bapak Nurse Bruno Sorogi ya, betul ya? Ini apa saja pelajaran hidup yang bisa disampaikan ke teman-teman sahabat Stikpan Voice, pelajaran hidup dan profesional yang Bapak dapatkan? Kenapa kok bisa tulus? Kenapa kok bisa ikhlas memberikan pelayanan terbaik dengan segala keterbatasan yang Bapak miliki di Kabupaten Mapi? Tapi Bapak tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, terlepas dari Bapak adalah putra asli Provinsi Papua Selatan. Tapi apa yang menjadi motivasi Bapak ingin memberikan terbaik untuk masyarakat di sana? Baik Pak, intinya kami memilih dunia kesehatan itu intinya terpanggil Pak. Jika kami terpanggil dalam kondisi apapun, kami siap melayani masyarakat. Kalau kami tidak pernah terpanggil, ini yang agak susah. Ini agak susah. Itu saya garis bawahi. Ini adalah panggilan hidup. Panggilan hidup. Jadi sebagai seorang perawat yang bertugas di pelosok Papua, memberikan pelayanan maksimal dengan segala keterbatasan yang dimiliki adalah panggilan hidup. Itu sudah menjadi garis tangannya Pak Nurse Bruno Sorogi, gitu ya? Baik. Teman-teman, sahabat Stikpan Voice, ini kita ada di segmen terakhir sekarang. Ini bicara tentang pesan dan harapan. Nah, tentunya Pak Bruno sebagai petugas kesehatan yang ada di pelosok Papua, yang merupakan alumni dari Stikes Panakukang Makassar yang baru saja diwisuda, ini mempunyai pesan dan harapan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh teman-teman tenaga kesehatan dari Sabang sampai Merauke yang akan bertugas tentunya, yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Apa yang menjadi pesan dan harapan Pak Bruno dari tanah Papua Selatan? Kita dengarkan. Siap. Harapan saya untuk semua nakes yang ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok Papua Selatan, pokoknya Papua lah, semua seluruh Papua. Intinya kami harus punya niat. Punya niat itu yang satu. Ya, luar biasa. Terus yang kedua,
siap untuk menempati di mana kami ditugaskan. Jangan ada A, B, Tidak C, memilih tempat ya. Intinya Artinya sebagai seorang abdi negara seorang abdi negara siap ditempatkan di mana seluruh saja. wilayah Di seluruh wilayah, penjuru tanah air. seluruh wilayah penjuru tanah air. Oke. Jadi intinya kami punya niat. Tuhan tidak pernah tidur. Kalau kami punya niat, segala sesuatu akan terbuka untuk semua. Masya Allah. Jangan pernah merasa minder, nanti saya akan ada di daerah ini dengan kondisi ini dan seterusnya. Intinya kami punya niat, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Anas Bruno Saragi, sarjana keperawatan yang sudah menemani kita di Stikpan Voice hari ini yang merupakan tayangan perdana. Ini kita sudah persiapkan jauh-jauh hari Pak Bruno. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud. Dan sebagai penutup teman-teman, sahabat Stikpan Voice dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang teman-teman dengarkan, apa yang teman-teman lihat hari ini melalui ruang media-media sosial, ini menjadikan inspiring, menjadikan semangat buat kita untuk terus berkarya untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Salam sehat untuk semuanya. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bruno.